Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hai Cucoker, apa kabar dimanapun kalian berada? Oh my god, sudah lama banget kita tidak ketemu. Perkenalkan, nama saya Siji Sanwilatin. Buat kamu yang mungkin saat ini adalah pertama kali kamu ada di channel saya. Hari ini adalah hari Sabtu dan aku lagi libur. Tapi jelas aku udah berpikir bahwa aku akan bikin konten di hari Sabtu supaya aku bisa upload video lagi ke YouTube. Tapi seperti biasa nih, gue udah duduk di sini, ada kamera di situ. Apa yang saya rasakan itu ngantuknya tuh luar biasa, kayak ngantuk banget, kayak gue gak pernah tidur gitu. Apakah ini adalah salah satu gangguan setan supaya saya tidak bikin video? Oh my god, nyala setan. Ternyata setan-setan kepengen menghalangi kita untuk bertemu. Oh my god, si Jisan Wilatin bersama cucokernya. Hari ini semoga video ini lancar. Ya Allah, saya berdoa dulu. Ya Allah, semoga hari ini saya bisa bikin video ini sampai berepisode-episode, saya bisa bercerita, saya bisa curhat sekaligus untuk apa ya, menjadi bagian dari a part of my healer gitu, bagian dari sesuatu yang bisa menyembuhkan gitu. Apakah saya sakit? Tidak, tapi masih di otak saya dan juga di hati saya itu masih berat. Aku pengen benar-benar semuanya itu terkuras habis, dikeluarkan supaya apapun yang ada atau unek-unek apapun yang selama ini saya pendam itu keluar semuanya gitu. Jadi sepertinya memorinya sudah terlalu penuh di otak saya. Jadi aku pengen benar-benar semuanya itu terkeluarkan. Jadi hari ini saya tuh kepengen memenuhi janji saya terhadap diri saya sendiri. Kalau saya akan bikin kayak sebuah biografi tentang kehidupan aku dari lahir sampai di usia saya ini yang sekarang menginjak 34 tahun. Nah, kalau kemarin itu di season pertama dan juga season kedua itu cuman sampai usia aku pada saat itu mungkin sekitar 32 tahun, masih ada 2 tahun tertinggal yang belum saya ceritakan. Jadi saya pengen bikin sebuah biografi yang benar-benar lengkap sampai detik ini 34 tahun itu perjalanannya itu lengkap gitu. Di season ketiga ini benar-benar menurut aku adalah sebuah season yang menjadikan hidup lebih hidup. Terus kemudian dari segala macam 34 tahun yang terjadi itu sepertinya di tahun ini itu adalah tahun yang benar-benar berarti banget, kayak aku tuh ngerasain hidup gitu. Inilah kehidupan. Inilah aku merasa kayak pertama kali merasa berguna begitu. Jadi aku pengen bener-bener bikin season yang ketiga ini bener-bener spesial. Dan juga kepengen sama sekali tidak ada yang terlewatkan. Mungkin ada beberapa pihak yang mungkin itu juga salah satu dari keluargaku atau orang-orang yang saya sayangi dan saya kasihi akan mungkin terluka dengan pengakuan ini. Terus kemudian mungkin kalau misalkan mereka nonton, sepertinya sih mereka sudah mulai nonton. Tapi yang jelas di sini sama sekali tidak ada maksud apa-apa, tidak ada sama sekali niat saya untuk membuka aib. Saya hanya ingin benar-benar membantu jiwa saya itu untuk supaya sehat lagi, dimana saya pengen benar-benar menguras habis-habis apa yang selama ini saya pendam begitu. Dan aku pikir setiap manusia itu butuh itu gitu. Well, kalau begitu ini adalah season ketiga dalam episode pertama dalam perjalanan si Jisan Wilatin yang saya beri judul Foundation. Foundation. Yes, yang saya bicarakan di sini bukan sebuah make up yang bisa meratakan warna pigmen kulit kita yang tidak rata, tapi ini adalah sebuah fase kehidupan saya di mana aku pikir bukan hanya si Jisan Wilatin, di setiap manusia pasti mereka atau kita semuanya mengalami kayak fase demi fase, fase demi fase. Begitu pula dengan kehidupan saya. Kalau misalkan saya mau flashback dari awal saya dilahirkan, terus kemudian saya sama sekali tidak pernah terbayang kalau kehidupan saya itu akan menantang ini. Saya bilang menantang atau challenging, bukan berat ya. Meskipun ada beberapa orang yang berpikir, ya ampun hidup kamu kok berat banget apa segala macam. Tapi buat aku, kehidupan aku itu tidak berat tapi challenging alias menantang. Dan apa yang membuat ini tidak begitu terasa berat adalah karena saya selalu berpikir bahwa kisahku ini hanyalah salah satu dari miliaran kisah berat di dunia ini gitu. Jadi di dunia ini tuh pasti akan ada lebih banyak kisah berat yang mereka hadapi dibanding kisahku. Jadi aku merasa kayak no, it's okay. Aku beruntung. Mungkin kisahku ini sangat menantang, tapi aku pikir di luar sana itu masih ada yang lebih berat gitu. Jadi aku selalu berpikir begitu. Meskipun kadang aku kayak coba membandingkan dengan kisah dengan orang lain. Aduh, kok sepertinya aku yang seperti ini ya gitu. But anyway, sekali lagi saya selalu berpikir positif. Makanya kisah ini tidak begitu terlalu berat gitu.
dimulai dilahirkan dengan seksual orientasi yang berbeda, dibesarkan di lingkungan yang sepertinya mustahil untuk menerima saya apa adanya, mencoba untuk hidup menjadi orang lain sangat menderita, mencoba untuk jadi diri sendiri itu dicaci dan dihina. Terus pengen cerita tentang keadaanku, sepertinya setiap orang tiba-tiba mendadak seperti ahli surga yang mengatakan saya pantas di neraka. Oh my god, hidup saya sangat challenging. Menurut saya sangat menantang gitu. Dan yes, buat kalian yang baru pertama kali ada di channel si Jisan Wilatin dan berpikir bahwa ini orang kok kenapa pede banget untuk mengatakan bahwa yes, saya adalah gay, saya bahagia dan bangga, saya terlahir seperti ini, saya tidak pernah lagi mau mencoba untuk menjadi yang bukan saya. Kalian bisa cek untuk season pertama dan juga season kedua, karena di level kepercayaan diri yang saat ini itu adalah akumulasi dari puluhan tahun saya mencoba untuk menjadi yang bukan saya. Mencoba untuk melakukan apa yang coba kalian katakan. Jangan lakukan itu, jangan lakukan ini, itu salah di mata agama, itu salah di mata ini, a i u e o bla 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 bla. Dan semuanya itu saya sudah lakukan dan sepertinya hasilnya adalah seperti ini. Saya pede dan bangga bahwa saya justru kembali kepada apa yang sudah dilahirkan dari dulu. Dari kecil saya merasa kayak kalau saya ini adalah berbeda, saya gay, dan saya terima kenyataannya adalah saya gay. Oke, tapi di season ketiga ini saya tidak mau lagi berbicara mengenai bagaimana saya struggle dengan kehidupan saya yang punya seksual orientasi yang berbeda, karena itu sudah dijelaskan di season pertama di awal-awal gitu. Jadi di season ketiga ini itu lebih kepada menceritakan tentang manusia itu kalau hidup pasti melalui fase demi fase. Sama seperti kehidupan si Jisan Wilatin. Sudah dari fase dimana saya dulu tidak pernah menerima diri apa adanya, terus kemudian akhirnya saya menemukan titik terang dimana saya mencoba untuk berdamai menjadi diri sendiri. Terus kemudian fase dimana saya melenggang cantik menjadi diri saya apa adanya. Saya menemukan fase yang juga di situ banyak polemik, banyak hal yang sangat luar biasa baru dan aku melakukan kesalahan. Dari fase-fase dimana di situ saya dibiarkan untuk belajar tentang kehidupan. Terus kemudian akhirnya saya jatuh di jurang yang paling dalam dimana saya kehilangan segala macam. Itu adalah fase dimana titik nol yang kalian juga sudah sudah banyak yang nonton di season kedua, namanya titik nol. Dan akhirnya sekarang saya memasuki fase foundation. Ini akan lebih berbicara mengenai bagaimana saya melanjutkan hidup meskipun saya sudah tidak punya alasan untuk hidup gitu. Oke, buat kalian yang kemarin sudah nonton season kedua yang judulnya titik nol, cerita terakhir adalah saya sudah keluar dari rumahnya Daplun. Saya sudah tidak menumpang lagi di sana. Terus kemudian saya sudah mampu untuk menyewa kos sendiri. Saya sudah bisa menyewa motor sendiri. Terus penghasilan saya itu bagaimana? Penghasilan saya utama itu adalah dari belut. Seperti yang saya pernah jelasin sama kalian bahwa pada saat itu saya cuma dapat penghasilan dari belut, dari sebuah aplikasi gay yang dimana kalau misalnya kita live di situ kita bisa mendapatkan uang setiap bulannya begitu. Jadi pada saat itu saya keluar dari tempatnya Daplun, saya masih live, saya masih ya seperti host di Blood gitu. Saya dapat uang per bulan dari Blood. Tapi baru sekitar cuma 2 bulan kayaknya, cuma 2 bulan aja saya pindah kos, saya ngeblood, tiba-tiba ujian datang lagi. Makanya hidup saya bilang hidup saya itu challenging banget ya. Aku pikir saya bisa berkarir di dunia sosial media seperti itu karena menurut aku semua memenuhi aspek, maksudnya memenuhi syarat untuk mendapatkan uang halal. Kenapa? Karena di situ hanya ngoceh aja, nemenin ngobrol, terus kemudian baca-bacain chat. Sama sekali tidak ada live kotor apa segala macam, ngomongnya juga sopan-sopan apa segala macam, terus dapat duit setiap bulan. Buat aku itu adalah rezeki halal menurutku. Jadi aku pikir itu akan everlasting, akan lama. Ternyata cuma 2 bulan saja. Bulan ketiga saya live itu sepertinya tidak ada yang kasih bin. Aku bingung kenapa ya tidak ada yang kasih bin. Ternyata muncul dong di surat kabar itu ada video asusila. Itu masuk Twitter dan itu viral di Twitter. Itu adalah video ya laki sama laki melakukan hubungan seperti itu. Tapi mereka telusuri, mereka tuh ketemuannya lewat aplikasi Blood. Dan parahnya lagi, itu video asusila itu direkam ketika mereka live Blood. Jadi ada orang yang jahat itu ngerekam layar, akhirnya mereka simpan terus mereka sebarkan di Twitter. Akhirnya itu terblow up di Twitter, mereka ditangkap. Kalau nggak salah pada saat itu di Bandung, mereka nyewa villa dan mereka party-party begitu, tapi mereka menggunakan kayak live gitu loh. Maksudnya melakukan hubungan seperti itu tapi mereka live gitu. Oh my god. Inilah yang aku bilang kalau misalkan menggunakan sosial media itu yang cerdas.
Yang cerdas dong, ya kan? Sosial media itu bisa menghasilkan kamu uang kalau misalkan kamu gunakan dengan cara cerdas, cara smart gitu. Kalau dengan melakukan hal-hal seperti itu, duit tidak dapat, malunya dapat, terus semua orang kena imbasnya juga seperti saya yang baik-baik saja gitu terkena imbasnya. Akhirnya Blood itu dicabut dari Play Store yang ada di Indonesia. Akhirnya Blood itu tidak bisa di-download di Indonesia. Terus untuk pembelian bin ya, om-om atau gadun-gadun kaya yang mereka suka kayak sawer-sawer begitu, mereka juga kesulitan untuk membeli bin untuk nyawer para host. Akhirnya disitulah kehidupan host-host di Indonesia di Blood itu pada saat itu sempat bukan hanya menurun tapi memang mati total. Mati total. Kita hanya mengharapkan kayak giver-giver atau pemberi bin dari luar negeri aja pada saat itu ya, pada saat itu. Cuman kalau sekarang sih update-nya sudah mulai bisa di-purchase lagi, sudah bisa dibeli lagi binnya kalau nggak salah, karena tapi pada saat itu saya sudah give up dan saya tidak live lagi karena buang-buang kuota tapi nggak dapat bin. Akhirnya saya sama sekali tidak melakukan live karena memang pada saat itu tidak ada sama sekali uang masuk gitu. So, rezeki saya mati lagi di Blood. Apa yang saya lakukan? Kembali lontang-lantung, maksudnya lontang-lantung dalam artian saya masih tetap punya kos, saya masih tetap punya motor. Tapi pada saat itu saya kembali dalam kehidupan yang seperti itu lagi. Maksudnya kalau misalkan ada yang mereka butuh dipijit, mereka butuh di servis apa segala macam, akhirnya saya terjun ke dunia itu lagi gitu. Meskipun sebenarnya itu adalah alasan yang buruk ya, karena sekali lagi hal seperti itu adalah pilihan, kita masih bisa memilih untuk bekerja lebih baik gitu. Cuman yes, pada saat itu sekali lagi excuse saya adalah saya tidak punya ijazah, saya ngelamar kesana kemari tidak ada yang diterima. Akhirnya ya itu adalah satu-satunya yang bisa menghasilkan uang dan bisa melanjutkan hidupku lagi. Yes, akhirnya Blood itu udah finish. Kadang ya saya coba lagi live tapi tetap aja tidak ada yang kasih bin. Yang nonton banyak tapi mereka kayak sorry ya nggak bisa kasih bin soalnya untuk beli binnya tuh susah banget bla 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 begitu. Yes, sekali lagi saya vakum dari Blood, saya sama sekali tidak nge-Blood, tidak ada pemasukan dari situ. Dan di season ketiga ini saya akan mengurangi cerita di mana saya di booking sama siapa, terus kemudian detailnya seperti apa, saya tidak akan cerita itu lagi. Tapi intinya adalah pada saat itu setelah saya tidak dari Blood, saya melakukan itu lagi. Cuman sekali lagi karena memang caranya memang kurang betul, jadi tetap aja saya tidak dapat rezeki dari situ. Saya dapat sih, tapi itu hanya cukup untuk kayak bayar kos, bayar motor, terus kemudian hanya untuk makan saja gitu. Jadi sama sekali tidak ada sisa untuk nabung apa segala macam, apalagi untuk kirim orang tua. Yes, orang tua. Orang tua sudah berapa tuh? Hampir 2 tahun saya memang tidak ketemu sama sekali. Udah hampir 2 kali lebaran saya tidak pulang. Saya tidak tahu, mungkin perasaan ibu saya sudah berantakan lah, carut marut, anak satu-satunya laki-laki di luar sana kok tidak pulang-pulang begitu. Tapi beliau aku yakin selalu mendoakan saya supaya melakukan yang terbaik pada saat itu. Jadi pada saat itu saya sama sekali tidak ketemu sama orang tua saya. Cuman saya dapat kabar ketika memang saya menyisihkan uang sedikit kalau misalkan saya telepon itu ketika saya kirim. Tapi kalau saya tidak kirim, saya tidak pernah telepon. Karena apa? Karena saya selalu ditanya-tanya terus gitu. Jadi saya rasa kayak gimana gitu. Padahal yang namanya orang tua nih, aduh apalah sekarang melenceng ke orang tua. Yang namanya orang tua dimanapun itu pasti tidak begitu terlalu mengharapkan hasilnya dari kita. Mereka hanya pengen kayak tanya kabar, kamu apa kabar, sudah makan apa belum, sehat apa tidak, gitu aja kan. Tapi pada saat itu sekali lagi gobloknya saya itu hanya menghubungi beliau ketika saya mau kirim. Jadi ada alasan supaya telepon dan ngobrol padahal sudah kangen banget gitu. Tapi ketika pada saat sudah lama tidak kirim, gak punya duit, itu kalau mau nelpon aku takut bahwa beliau tuh tahu keadaanku tuh susah gitu. Saya tidak mau kalau mereka semua tahu kalau keadaan saya itu tidak baik-baik saja di Bali. So, makanya itulah alasan anak tidak menghubungi orang tua, gara-gara kita tidak pengen orang tua tahu bahwa kita lagi dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ya kan? Oke, balik lagi ke aplikasi Blood. Yang namanya usaha, ya kan, kita tidak boleh berhenti. Kalau misalkan sudah tidak ada yang nyawer, ya siapa tahu ada sultan nonton, tiba-tiba kita dipersunting, ya kan. Itu adalah hayalan-hayalan banci. Akhirnya saya live lagi. Terus tiba-tiba setelah saya live itu kan saya cuma ngajakin ngobrol mereka apa segala macam, tiba-tiba ada yang centing gitu. Salah satu dari viewer, dia bilang katanya kalau kamu butuh uang, kamu bilang saja sama saya, nanti kamu DM ya katanya. Oh my god. Memang
tipe-tipe viewer seperti ini itu bukan hanya satu, itu banyak banget. Ketika kita lagi ngobrol terus banyak viewer, itu banyak banget viewer dengan jenis-jenis yang sangat aneh. Tiba-tiba kamu DM aku dong, nanti aku kasih ini. Hei, kamu mau nggak saya kirimin baju, kamu DM dong. Hei, aku mau kasih uang nih sama kamu, kamu DM dong. Itu kadang ada beberapa karakter viewer yang kepengen hanya ngebuzzer aja supaya orang itu tertarik sama orang itu dan mereka di follow begitu. Tapi pada saat itu kesempatan kecil pun saya ambil. Jadi orang-orang yang kayak suka kayak ngasih harapan-harapan pelsong itu, meskipun dari ratusan itu kebanyakan 99% adalah pelsong, tapi saya tetap mengharapkan ada 0,1% yang benar begitu. Jadi saya kadang kalau misalkan yang tadi itu saya titeni tuh, oh tadi ada yang nawarin ini, saya DM begitu. Oh my god, murahan banget ya. Akhirnya ada yang benar-benar sepertinya kayak serius banget. Ya ampun habis, jangan lupa lanjut ke episode berikutnya ya.